Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertama ini kita akan belajar terkait tafsir Tarbawi atau tafsir dari ayat-ayat Tarbawi ya. Karena sebelum kita memasuki ruang lingkup dari ayat-ayat Tarbawi, kita harus mengetahui apa itu artinya tafsir dan juga Tarbawi begitu. Jadi di dalam pertemuan ini tujuan utamanya adalah apa yang dimaksud dengan tafsir ya. Ini adalah pertanyaan pertama yang harus kalian temukan sebelum kita mempelajari tafsir Tarbawi atau tafsir dari ayat-ayat Tarbawi. Kemudian yang kedua adalah apa ruang lingkup dari tafsir ayat-ayat Tarbawi. Di situ apa saja yang bisa kita temukan di dalam ayat-ayat Tarbawi, begitu ya. Kemudian apa manfaatnya bagi kita? Itu adalah pertanyaan ketiga. Oke, pengertian dari tafsir di sini tafsir itu berasal dari fi'il madhi fasoroh yang artinya adalah menjelaskan, mengungkapkan, atau menampakkan. Jadi dari sini jelas ya bahwa tafsir itu adalah menjelaskan sesuatu ya. Kalau menurut istilah, tafsir itu adalah menjelaskan isi Al-Quran dengan bahasa yang lebih mudah beserta dengan maknanya gitu. Kalau menurut Al-Zarqashi ya, tafsir itu sebuah cara ya, cara untuk memahami kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad gitu caranya. Ini lebih kepada cara ya, metode bagaimana cara kita memahami ayat-ayat Al-Quran begitu. Sedangkan menurut Zarqani dan Tijar ya, tafsir itu menjelaskan tentang penjelasan ayat-ayat Al-Quran dari maksud yang dikehendaki Allah dan diperoleh dengan kemampuan manusia. Artinya penjelasan ini berasal dari ayat Al-Quran. Kalau kita artikan sebagai hasilnya beda dengan yang pertama ya, Zarqashi yang menjelaskan bahwa tafsir itu adalah cara, sedangkan Zarqani dan Tiyar itu menjelaskan bahwa tafsir itu adalah penjelasan atau hasil dari ayat Al-Quran, hasil penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran begitu. Sedangkan Tarbawi itu berasal dari kata Rabbah dan Yurabbi yang artinya adalah pendidikan ya. Kalau menurut Ibnu Masyur, Tarbawi adalah mengasuh, memelihara dan mendidik. Sehingga kalau kita gabungkan keduanya menjadi ilmu yang menjelaskan atau mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran serta dapat dihubungkan dengan konsep pendidikan. Artinya tafsir Tarbawi dapat dijelaskan sebagai ayat-ayat Al-Quran perspektif pendidikan atau ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan gitu. Jadi ini bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu mengungkapkan sebuah konsep pendidikan begitu ya. Jadi kalau di sini ya ruang lingkup ayat-ayat Tarbawi itu berdasarkan pengertian dari tafsir Tarbawi yang tadi kita dengarkan ya, itu terdapat 10 ya, yaitu berkaitan dengan pendidikan ya. Kalau secara umum hampir sama ya. Jadi ayat-ayat Tarbawi itu menjelaskan pertama itu konsep dasar pendidikan, hakikat ilmu,
tujuan pendidikan, kewajiban belajar mengajar, potensi belajar mengajar, motivasi belajar, pendidik dan peserta didik, materi pembelajaran, media pembelajaran, beserta evaluasi pembelajaran. Semuanya berhubungan dengan Al-Quran, atau kita pandang dalam perspektif Al-Quran. Sebenarnya secara umum ini sama dengan isi dari pendidikan, ya, ilmu pendidikan, ya. Tapi ini kita berbicara dalam perspektif Al-Quran. Sehingga manfaat yang bisa kita peroleh itu adalah kita dapat memahami dasar Al-Quran tentang pendidikan, ya. Kemudian kita bisa mengembangkan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian yang ketiga, kita bisa dapat mengaplikasikan konsep pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, ya. Kemudian kita bisa dapat membandingkan antara pendidikan modern dengan pendidikan yang terdapat di dalam Al-Quran. Sehingga dari sini kita bisa membandingkan, ya, pendidikan modern itu seperti apa, pendidikan dalam Al-Quran itu seperti apa. Sehingga kita tidak hanya secara umum pelajaran umum yang kita peroleh, tetapi kita bisa membandingkan dengan pendidikan dalam perspektif Al-Quran, gitu. Nah, ini bisa membuat sebuah tujuan pendidikan yang mulia nanti, karena kita telah memiliki dua konsep, ya, konsep umum dan juga konsep dalam perspektif Al-Quran. Ya, mungkin, ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa membuat sebuah resume, ya, tentang penjelasan saya, maksimal 1 lembar, ya, untuk resumenya. Jadi resumenya itu maksimal 1 lembar, ditulis di dalam portofolio, kemudian dikumpulkan dalam bentuk PDF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.